Puji Tuhan. Amin. Mohon sampaikan kepada saya jika suaranya tidak baik ya, karena saya akan tetap berusaha berikan yang terbaik. Amin. Jangan biarkan saya bicara sendiri dengan suara yang tidak baik. Oke, oke. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Raja semesta alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang maha baik, kami membangunkan fajar, menyerukan syukur kami pada Tuhan. Dan kami menyambut firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di hati kami masing-masing. Berkata-katalah Tuhan, sama seperti Samuel mendengarkan. Ini aku mau mendengarkan Engkau. Hati yang terbuka ya Tuhan, jiwa yang terbuka. Hidup yang mau diubahkan. Berkata-katalah Engkau ya Tuhan, penuhilah kami. Roh Kudus-Mu bersama kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan, berdaulatlah, berotoritaslah, sebab Engkau yang kami muliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang baik yang berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat bersyukur pagi ini saya bisa di antara orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang bersyukur atas nama Tuhan yang maha baik, dan saya sangat ini menyampaikan rasa syukur saya kepada Tuhan yang maha kuasa, dan saya bersedia melayani Tuhan yang saya sembah dan roh dan kebenaran, dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengetahui betapa rindunya saya ada di tempat ini bersama Ibu. Bapak Ibu, saya akan share materi saya, dan hari ini saya menyampaikan materi yang sangat-sangat wow, sangat umum sekali orang dengar, dan semua manusia di muka bumi ini mendengar kata doa pasti tahu apa itu doa. Tetapi pertanyaannya, apakah doamu didengarkan oleh Tuhan? Doa yang saya akan bahas adalah, saya ambil secara khusus topiknya dari Matius 7 ayat 7 yang saya hafal dari mulai 20 tahun yang lalu, bahkan mungkin 30 tahun yang lalu semenjak saya dapat ayat Alkitab ini, saya hafal mati. Orang Santo bilang hafal mati. Artinya sangat hafal banget, Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu dapatlah, maka kamu akan dibukakan pintu bagimu. Bapak Ibu terkasih, ketika kita berbicara tentang doa, maka kita akan bertanya, apa itu doa? Maka kita akan menemukan doa itu adalah dialog orang Allah. Sekali lagi, dialog orang Allah. Lalu kita tanya lagi secara akademis, atau di sekolah, atau di bangku kuliah, Dirjen Bimas Kristen mengatakan doa adalah nafas orang percaya. Bagaimanakah doa di yang lain? Doa adalah komunikasi kepada Tuhan berupa ritual atau konsep ibadah. Yang pertanyaannya menjadi sangat menarik ketika kita bertanya, apa itu doa berdasarkan Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu bertanya kepada diri sendiri, apa itu doa? Maka kita harus pastikan apa itu doa. Sebelum saya pada konsep teologis, yang selama ini semua orang tahu, jawaban doa adalah ya, tunggu, dan tidak. Apakah yang demikian secara alkitabiah? Sekali lagi saya katakan, doa secara konsep teologis dijawab dengan ya, tunggu, dan tidak. Mari kita bertanya kepada sejarah, bagaimana doa itu pertama kali. Doa pertama kali Alkitab mencatat adalah, wah di sini belum update ya. Saya udah tulis kemarin, tadi malam. Sorry, berarti belum update, tapi saya kasih tahu ya. Doa pertama kali ada di dunia ini adalah ketika Adam berbicara kepada Tuhan secara langsung, Kejadian 2 ayat 16. Di sana pertama kali Tuhan berbicara kepada manusia,
Siapa bisa tebak? Ada bisa bacakan Kejadian 2 ayat 16. Tadi malam saya sudah update, ternyata belum update di laptop di apa saya ini, di tablet saya ini. Kejadian 2 ayat 16. Itu pertama kali Tuhan Allah kita berbicara kepada manusia. Yang bisa bacakan Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Amin. Amin. Itulah pertama kali Alkitab mencatat Tuhan berbicara kepada manusia. Saya bolak-balik baca Alkitab, saya bolak-balik, Tuhan jangan sampai salah saya mengucapkan firman-Mu. Saya tidak etis menyampaikan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Alkitab mencatat lebih baik 2 batu kilangan diikatkan ke leher desa Sianipar ini, pada leher saya ini, lalu saya dicampakkan, dimasukkan ke dalam laut, kalau saya sempat menyesatkan satu orang saja di antara kalian. Jadi sangat berhati-hati saya menyampaikan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Maka saya sangat berhati-hati dalam itu. Nah, kembali kepada doa. Doa tadi pertama kali Allah berbicara kepada manusia, Kejadian 2 ayat 16. Selain itu, artinya Kejadian 2 ayat 15 sampai Kejadian 1 ayat 1, belum ada dituliskan Alkitab Tuhan Allah berbicara kepada manusia. Lalu apa itu doa? Dialog orang Allah. Apakah konteks pada saat Allah berbicara kepada manusia, manusia itu sudah menjawab Allah? Dengan rasa iman saya mengatakan ya. Mungkin saya ini berbicara iman, berbicara tafsiran, maka saya katakan mungkin. Mungkin Adam dan Hawa pada saat itu, saya diwakili oleh Adam, adalah ya. Sehingga Alkitab tidak mencatat Adam telah menjawab atau manusia tidak menjawab. Ya, itu tafsiran saya. Wah, bisa dong menafsir, kalau tidak bisa menafsir ya cuma dong kita belajar. Doa para nabi. Terus bagaimana rupanya doa para nabi? Kita tadi sudah bicara tentang Adam, sehingga tidak saya tulis lagi namanya di sini Adam, tetapi Musa. Ketika Musa melihat lidah api, ya saya sengaja tidak menampakkan, menuliskan ayat Alkitabnya, karena kalau setiap nabi yang di dalam slide saya ini saya tunjukkan sebagai bagian daripada Alkitab yang harus saya tunjukkan semua, wah, nanti saya nggak cukup 30 menit menyampaikan ini. Gitu. Tetapi saya sangat percaya Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya katakan ketika kita berbicara tentang doa para nabi dalam konteks Musa. Ketika Musa melihat lidah api yang menyala di ilalang yang terbakar tetapi tidak hangus. Sekali lagi, terbakar tetapi tidak hangus. Ada nyala api di dalam ilalang, tetapi ilalang itu tidak hangus. Apa yang terjadi? Allah berbicara, Tuhan Allah yang Maha Baik itu berbicara kepada Musa. Lalu Musa menjawab. Begitu. Konteks keadaan itu menurut iman saya, menurut teologi yang saya pelajari, itu adalah doa. Kenapa? Karena tadi doa adalah dialog orang Allah. Joshua, ketika di Joshua 1 ayat 1 dijelaskan, hambaku Musa itulah mati. Nah, itu Joshua 1 ayat 1. Saya sampai hafal itu semua. Lalu satu pasal itu dikasih tahu, Joshua berbicara sama Allah juga. Tapi Allah yang memulai. Ingat, ketika permulaan doa, Allah yang memulai. Perhatikan. Ketika Maria juga mengandung, Allah yang memulai. Ketika Yohanes Pembaptis dalam kandungan, Allah berbicara kepada Zakaria. Allah yang memulai. Maka tidak salah ayat yang kita katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu confirm. Itulah doa. Jadi Joshua itu menggantikan Musa. Konteks di sini yang saya garis bawahi adalah doanya.
betapa dekatnya Musa kepada Allah sampai Allah mengkonfirmasi Musa sebagai hambanya. Apakah hamba itu adalah status yang rendah? Sangat rendah, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, jika Bapak Ibu saya berani tantangin, dan saya berharap tertantang ya, siapakah yang mengangkat Musa jadi Tuhan? Sekali lagi saya kira Bapak Ibu, Musa diangkat menjadi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu menemukan di Alkitab, apakah Musa adalah Tuhan? Siapa yang mengatakannya? Ya, dan temukan ayat itu Bapak Ibu ya. Ya, Musa adalah Tuhan. Siapa yang bilang Musa adalah Tuhan? Tuhan sendiri. Bagaimana ayat Alkitabnya? Musa diangkat Tuhan sebagai Tuhan atas Firaun. Wow, luar biasa kan? Betapa besarnya. Karena bahasa inilah, karena predikat tertinggi inilah, semua bangsa Israel dalam 613 Taurat itu, dalam semua ajaran Musa itu sangat gentar, sangat ketakutan hanya dengar kata Musa. Betapa mulianya, betapa agungnya, betapa pentingnya tokoh seorang Musa di bangsa Israel. Oke, saya tidak sedang bahas tentang Musa dan juga Joshua, tetapi saya konteks fokusnya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan lebih mendalam bagaimana doa itu pada saat pada saat para nabi hidup. Abraham, apakah Abraham berdoa pada Tuhan? Tetapi tidak sedekat Musa, tidak sedekat Joshua. Abraham berbicara sama Allah, Allah berbicara sama Abraham. Gitu. Konteksnya dialog. Apakah Daud berbicara pada Tuhan dua arah? Dua arah. Dua arah. Tidak satu arah. Pertanyaannya yang paling menggelitik, yang paling tanda kutip agama bilang lucu ya. Gitu. Yesus Kristus. Yesus Kristus berdoa kepada Allah. Padahal dia sendiri Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah. Allah berdoa kepada Allah. Bagi yang bukan Kristen, ini dibilang sedek ini. Agama aneh ini. Nggak apa-apa. Itulah kepercayaan kita yang memang di luar nalar kita. Kenapa kita bisa percaya? Karena kita bukan dari dunia ini. Jadi ketika dunia ini tidak percaya kepada Yesus Kristus yang berdoa kepada Allah, padahal dia adalah Allah, ya memang itulah agama kita yang luar biasa itu. Dan kita memang tidak sedang mengikuti ajaran agama, tapi mengikuti ajaran Kristus. Baik, saya sudah cukup dalam membahas tentang doa dari para nabi, walaupun yang saya contohkan hanya 5. Saya tidak fokus pada masing-masing personal nama-nama nabi, termasuk nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat ini, dalam konteks mereka berdoa. Akan menarik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya referensi yang cukup dalam, nanti ketika kita diskusi, kita berbicara tentang doa, apakah Bapak Ibu bisa menerima? Apakah doamu didengarkan Tuhan? Semoga pertanyaan menggelitik itu terjawab setelah selesai slide ini. Doa masa kini. Lalu bagaimana doa itu disikapi? Bagaimana kita doa itu kalau seandainya sekali lagi seandainya bisa diklasifikasikan. Doa orang benar. Alkitab mengatakan doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Apakah hanya ada orang benar dalam Alkitab? Apakah doa itu harus orang benar supaya didengarkan? Lalu bagaimana dengan doa orang beriman? Siapakah doa orang beriman? Apakah orang beriman itu adalah Abraham? Itu kenapa saya sebutkan tadi di slide sebelumnya, ada Abraham. Apakah doa orang beriman dalam kurung? Seandainya bisa saya katakan doa yang beriman itu adalah Abraham. Apakah doanya didengarkan Tuhan? Bukankah Sarah istri Abraham merasa doanya tidak didengarkan dan merasa janji itu adalah manis-manis pepesan kosong, sehingga dia sampai menyodorkan pembantunya agar pembantunya ini bisa hamil dan punya anak dari dia? Bukankah doa itu sangat menggelitik hatinya Sarah ketika malaikat berjumpa sama dia, dia tertawa tetapi dia tidak mengakui. Bapak Ibu,
Sarah menertawakan malaikat Tuhan dan dia tidak mengaku. Itu penundaan. Seharusnya perintah Allah, daulat Allah langsung akan terjadi. Tapi karena Sarah menertawakan, ini bicara iman percaya, sekarang tafsiran dan juga tinjauan teologisnya. Karena Sarah menertawakan, tertunda. Ya, jadi saya tidak sedang menyalahkan ajaran teolog mengatakan 3 jawaban doa, iya, tunggu, dan tidak. Saya tidak sedang salahkan, tapi di kesimpulan nanti Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan masing-masing bagaimana memaknai doa sesuatu. Baik, saya rasa sudah cukup dalam untuk membahas tentang doa yang beriman dengan waktu yang tempo saya singkatnya kan. Nah, Bekasi 20 Februari 2025 asik. Ya, doa orang biasa. Lalu bagaimana doa orang biasa? Dia biasa-biasa aja, ibadah juga biasa-biasa aja, dia bukan nabi, dia bukan pendeta, biasa-biasa aja. Lalu dua orang biasa dengarkan Tuhan. Apakah yang demikian? Iman percaya saya mengatakan dua orang biasa juga didengar Tuhan. Dua orang beriman juga didengarkan Tuhan. Dua orang benar juga didengarkan Tuhan. Karena doa adalah dialog orang Allah. Permasalahannya dialog seperti apa? Dan terakhir dua orang lain. Kenapa ada kata konteks dua orang lain? Karena Tuhan juga mengatakan hendaklah orang yang sakit dibawa kepada penatua. Dalam konteks berpikir misalnya sekarang bahwa pendeta atau hamba Tuhan agar dia didoakan. Jadi Bapak Ibu jangan sembarangan, jangan remehkan jika Bapak Ibu sudah beriman dan menunjukkan mohon kepada hamba Tuhan untuk didoakan, lalu hamba Tuhan itu benar-benar mendoakan Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu meremehkan. Terlepas siapapun hamba Tuhan, jangan pernah meremehkan. Alasannya cukup jelas. Jika Bapak Ibu meremehkan doa hamba Tuhan, kecil. Saya tidak sedang mengkritik atau tidak menegur seseorang, no, atau siapapun kita. Tetapi saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan di mulut saya. Karena saya bergumul Tuhan, sampaikan firman melalui mulutku ini ya. Jangan sampai saya salah mengucapkan kata-kata saya, karena saya tidak mau Tuhanku dipermalukan karena ada hamba yang mengucapkan salah. Next, doa ritual. Doa ritual adalah doa yang tergantung pada ajaran agama. Bapak Ibu, saya tidak menyinggung salah satu agama tertentu, tapi ada doa yang 1000 kali. Doanya sama. Apakah Tuhan budek? Harus 1000 kali doa yang sama. 1000 kali doa yang sama. Wow. Gila. Apa maksudnya? Kenapa bisa begitu? Ajaran mana? Bagaimana pertama? Iman Kristen tidak pernah mengajarkan satu doa diucapkan dalam satu periode 1000. Kalau ada, tolong biar saya belajar lagi. Biar saya gali lagi. Selama saya belajar teolog, selama saya belajar Alkitab, tidak pernah ada satu ajaran teolog ataupun ajaran Alkitabiah manapun mengatakan ucapkan satu doa yang sama 1000 kali. Itu ritual. Doa yang terkonsep baku. Pokoknya harus begini doanya. Ketika saya SD Bapak Ibu, 6 tahun. Berarti 52 kali 6. Berarti berapa itu Bapak? 112 kali doanya sama. Seandainya saya ditanya, apa doanya saya? Oh, masih bisa saya hafal semuanya. Doanya sama. Bayangkan Bapak Ibu 52 minggu dalam setahun kali 6. 100 bukan 100 dong, 312 kali. Doanya sama terus. Betapa sedihnya Tuhan. Emang aku aja nggak bosan telinga dengarnya tuh. Terus doa yang liturgis. Doa yang liturgis adalah yang ada terkonsep. Pokoknya setiap pasca gini doanya. Kalau tadi 316 kali dalam 6 tahun, ini ratusan tahun.
Semenjak gereja itu berdiri, doanya tidak pernah berubah. Doa liturgis. Begitu. Saya tidak sedang menyinggung suatu gereja tertentu atau tertentu, ya sama sekali tidak. Tapi doa liturgis adalah doa seperti itu. Kemudian doa pendahulu yang diikuti. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada muridnya, bagaimanakah engkau berdoa? Lalu murid-murid itu menjawab begini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu, dan seterusnya. Bapak Ibu itu pasti tahu doa apa? Doa Yabes dalam kitab Tawarik. Itu disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, oh begitu. Maka ketika saat itu terjadi, ini tidak sedang berbicara tentang doa Bapa kami, ya. Ini sedang berbicara tentang Tuhan menegur. Tuhan menegur, bukan salah doa itu. Tidak salah doa itu. Kalau diikuti pun tidak ada yang salah. Tapi yang menjadi salah ketika hatimu tidak benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana isi hati Tuhan, sehingga kau mendoakan suatu doa yang seolah-olah hatimu tidak bisa berkata-kata, pikiranmu tidak bisa berkata-kata, sesuai dengan keadaan hatimu, sesuai dengan keadaan jiwamu, sesuai dengan keadaan hidup. Bukankah Yabes menyampaikan doa itu sesuai dengan isi hatinya, keadaannya, jiwanya? Lalu Tuhan mendengarkan doanya dan mengabulkan. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua yang diceritakan. Bapak Ibu, saya pernah bikin survei di sekolah. Ketika saya ngajar sebagai guru bahasa Inggris, saya ngajar PAK, pendidikan agama Kristen, saya ngajar math, science and language, ya. Ketika saya mengajarkan math and science and language, terakhir juga ada PAK, pendidikan agama Kristen, saya tanyakan pada murid saya, anak-anak, apakah doa yang diajarkan Tuhan? Semuanya menjawab Matius 6 ayat 9 sampai 13, yaitu doa Bapa kami. Apakah benar itu doa yang kita mengajarkan? Dan berapa kali saya melayani firman Tuhan, melayani jemaat Tuhan, selalu memang pada 9 sampai 13. Apakah hanya itu doa yang Tuhan ajarkan? Berbicara konteks Alkitab, ya Alkitab tentu saja tidak. Tetapi saya tidak sedang membahas itu. Walaupun itu penting. Kalau kita bahas bisa, tapi kan tidak cukup. Makanya saya bilang kalau berbicara doa harusnya sehari, ya. Bertahu bagaimana membedakan doa yang seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Dan apakah doamu didengarkan Tuhan? Wow, kita sudah sampai pada konteks tertentu. Kenapa saya bertanya ini? Apakah doamu didengarkan Tuhan? Tuhan nggak pernah dengar doa aku, sudah puluhan tahun aku berdoa, udah begini, suamiku tidak berubah, anakku tidak berubah, hidupku tidak berubah, bla bla bla. Desem ini juga begitu. Ketika belum tahu, desem akan kepahitan. Tuhan, kapan hidupku berubah? Kenapa aku begini, Tuhan? Besok begitu. Tapi pertanyaannya, bisakah kita tahu isi hati Tuhan itu? Bolehkah kita tahu bocoran dari Tuhan itu? Kenapa permintaan doa kita itu tidak dikabulkan Tuhan masih? Bapak Ibu, kalau tadi saya membahas tentang secara teologis, Bapak Ibu, bagaimanakah doa itu disikapi Tuhan? Apakah doamu didengarkan? Markus berkata, berdoalah dan percayalah bahwa doamu didengarkan dan dikabulkannya. Tadi teologis berkata, ada doa yang dijawab ya, ada yang dijawab tunggu, ada yang dijawab tidak. Itu teologis. Kalau Alkitab, ya, semua doa didengarkan Tuhan dan dikabulkannya. Pertanyaannya, realisasi. Jangan bilang tidak dikabulkan. Theokronos, Theokairos. Itu tagline saya. Theokronos, waktunya Tuhan. Theokairos, kalau udah waktunya Tuhan, Abraham, aku menyertai engkau dan keturunanmu seperti pasir di pantai. Pertanyaannya, Abraham setia menunggu
Bagaimana Abraham menyikapinya? Bukankah dia tanda kutip gagal mempertahankan integritasnya sebagai nabi Tuhan dengan cara bertoleransi dengan istrinya Sarah, mengambil solusi yang dianggap dia solusi padahal bukan solusi, dengan mengambil Hagar, pembantunya Sarah itu, mengawininya sehingga dia punya anak. Konsekuensinya sampai hari ini kita ada gap, ada satu hal yang tidak baik bentuk dan keturunan dari Ismail dan Isa. Bapak Ibu terkasih, saya ingin menyampaikan suatu kesaksian sebagaimana saya sampaikan kepada Bapak Ketua kita, Pak Weni. Saya mengirimkan tema ini, saya mengirimkan konteks ini dengan satu judul, yaitu doa, diambil dari Matius 7:7. Sebuah kesaksian iman dalam berdoa. Apakah doamu didengarkan Tuhan? Kesaksian doa yang saya masuk adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ketika saya duduk dengan kaki lutut saya ke lantai, tangan saya ke lantai, kepala saya menunduk sampai ke tanah. Saat itu saya ingat banget. Saya sangat ingat itu. Kondisi saya hancur berantakan. Itu pertama kali saya berani terucapkan dari mulut saya, saya. Ibu Lili Cahyono pasti kenal guru saya. Gitu. Apa yang saya bilang? Grand, saya mau bunuh diri. Dan saya bilang gitu. Kalau kau mau membunuh Tuhan dalam dirimu, ya bunuh diri saja. Kaget saya. Saya membunuh Tuhan dalam diri saya. Wah, saya membunuh Tuhan. Wah, tidak bisa saya terima dengan akal saya. Lalu saya masuk ke rumah, sembah sujud seperti saya katakan tadi, lutut saya ke tanah, ke lantai, siku saya ke lantai, kepala saya ke lantai. Tuhan, benarkah demikian? Saya belum khatam pada saat itu. Artinya khatam belum membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Tuhan, kalau aku bunuh diri, kau ya pada dalam diriku. Emang kau ada ya Tuhan di dalam diriku? Terus aku berdoa pada diriku sendiri. Aku berdoa kepada yang ada pada tubuhku ini dong. Itulah pertama kali saya katakan, Bapak Ibu. Inilah kesaksian. Saya katakan, saya orang paling menikahi Bapak Ibu. Seindah-indahnya, senikmat-nikmat, seenak-enaknya di bumi. Mungkin bagi yang sudah pernah menikah. Mungkin ya. Tetapi saya tanya kepada hampir ratusan orang, mungkin ribuan orang saya tanya, apakah yang paling nikmat di muka bumi ini? Saya rasa di sini gak ada anak ya. Saya harus izin dulu, gak ada anak-anak ya. Karena agak dewasa. Ada suaranya kurang jelas ya, kresek-kresek ya. Oke, terima kasih sudah bilang. Saya harus pakai mic kan. Dengan demikian saya gini. Saya apakah sudah baik, Bu? Ya, udah, Bro. Oh, puji Tuhan. Terima kasih sudah sampaikan, Bu Lina ya. Jangan sampai tidak sampai dengan baik berbahaya. Jadi, saya katakan senikmat-nikmatnya. Apakah yang paling nikmat di muka bumi ini? Hampir 99. Kenapa saya bilang hampir 99? Karena ada yang jawaban mungkin. Jawaban daripada survei itu karena ada kata jawaban mungkin, maka saya bilang hampir 99% dari 100 orang akan bersetubuh. Itu yang paling nikmat di muka bumi. Tapi saya menjawab setelah saya bersujud menegakkan kaki saya dan lutut saya dan kepala saya sampai ke tanah. Jauh lebih nikmat berdoa, beribadah dalam udara,
Nikmat luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang mengetahui bagaimana nikmatnya beribadah dalam roh dan kebenaran. Betapa nikmatnya berdoa itu, betapa nikmatnya beribadah itu. Ketika ibadahmu diterima Tuhan dan terkonfirmasi dengan surga, luar biasa segar jiwamu, luar biasa segar hatimu, luar biasa nikmat, luar biasa bahagia engkau. Jadi bersyukurlah engkau. Jika engkau punya pengalaman berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan terkonfirmasi ke surga, ibadahmu, doamu diterima Tuhan. Itu luar biasa nikmat Bapak Ibu. Nikmat sekali. Dan pengalaman itu membuat saya sangat sampai detik ini. Tuhan, aku mau melayani Kau. Betapa nikmatnya aku menemukan kenikmatan sejati. Yaitu melayani. Dari mulai saat itu Bapak Ibu. Sebelum saya mati, di nisan saya ingin orang yang menguburkan saya, orang mencampakkan tanah ke mayat saya mereka merasakan, mereka mengetahui iman saya dan iman saya kepada mereka. Itulah keinginan saya yang saya sampaikan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi kalau ada suara saya kurang jelas, mohon disampaikan biar saya tahu. Bapak Ibu, kondisi kabelnya live. cek. Ini sudah merosok. Ada suara yang kasarnya Pak Desem. Ya maklum, dia punya yang level. Saya ini yang saya harus pakai 2 headset. Nah, beginilah kondisinya kalau headsetnya bukan headset itu quality. Di agak very bad. Headset 5.000. Oke. Ini udah baik ya? Sudah ya? Oke. Oke, clear sekarang. Oke. Puji Tuhan kalau sudah clear. Ya, terkadang kalau kuliah saya sampai 4 perangkat. Kalau sempat ada komplain dari dosen atau teman, saya 4 perangkat untuk 1 kali Zoom. Makanya wow. Oke. Puji Tuhan. Tadi kita sampai pada doa yang begitu nikmat, ibadah yang begitu nikmat, sehingga kita bisa mengalahkan kenikmatan apapun di muka bumi ini. Jauh lebih nikmat beribadah pada Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, dan doa kita, ibadah kita terkonfirmasi dengan surga. Bapak Ibu, apa buktinya? Apa buktinya doamu diterima Tuhan, ibadahmu indah di mata Tuhan? Inilah satu-satunya agama di muka bumi. Tidak bisa dijelaskan secara konkret. Tidak bisa diuji secara hipotesis. Bagaimana doa itu bisa dibuktikan? Begitu. Apakah doa itu benar-benar harus pada kondisi ukuran tertentu? Nah, ini yang membuat saya merasa tertantang dan menarik dan membahas doa ini kembali. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengatakan doa yang terkonfirmasi dengan surga adalah doa di mana surga menunjukkan daulatnya. Bagaimana seperti itu? Nah, ayat Alkitabnya, seperti saya katakan tadi, bukan saya tidak bersedia menunjukkannya, tetapi biar Bapak Ibu juga semakin rindu, haus, dan lapar membaca Alkitab. Benarkah yang saya katakan ini dari Alkitab? Jadi Bapak Ibu selama ini kan dimanjakan dengan beberapa pengkhotbah. Saya tidak menyalahkan pengkhotbah siapapun ya. Jangan sampai salah persepsi. Memberikan materi khotbahnya lalu disampaikan semua ayat-ayat Alkitabnya. Memanjakan. Sangat manja. Alhasil, oh ini tertulis di sini, alhasil tidak dibaca Alkitabnya lagi. Berbeda dengan saya. Apalagi dalam konteks ini. Saya tidak akan mau. Kalaupun mau, saya akan sengaja memperlama supaya Bapak Ibu mencari sendiri.
Doa yang terkonfirmasi pada Tuhan, yang terkonfirmasi pada surga, ketika Joshua mau berperang, dia bertemu sama bala tentara. Lalu tanya, kawankah kau atau lawan? Tentara itu menjawab, aku adalah panglima tentara surga. Wah, langsung sujud Joshua dan menyembah sampai tubuhnya sampai ke tanah. Apa? Mengapa hal demikian terjadi? Karena Alkitab menuliskan Joshua berperang, tetapi malaikat surga berwujud manusia yang berperan sebagai tentara surga membantu Joshua. Karena kalau secara pikiran akal sehat, logika, Joshua nggak bakal mungkin bisa memenangkan peperangan. Itu satu. Yang kedua, bagaimanakah doamu itu bisa didengarkan dengan waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi semua doamu sama dengan apa yang kamu doakan, apa yang didengarkan orang lain di tempat yang lain, di waktu yang lain, untuk konteks yang sama. Ketika Elia dan Elisa berjalan, ada nabi yang lain berkata kepada mereka, "Hei, tidak kau tahu, gurumu akan mati." Tapi konteks mati di sana adalah tidak kehilangan nyawa, tapi naik ke surga. Begitu. Satu kali dia bilang, "Iya." Baru ada lagi nabi yang lain, "Gurumu akan pergi meninggalkan engkau." Baru ada lagi yang bilang, "Gurumu akan segera pergi." Ya, diamlah, aku sudah tahu. Artinya semua keadaan konteks itu sudah terkonfirmasi sama hamba-hamba Tuhan. Dalam konteks ini hamba Tuhan adalah Tuhan berbicara kepada dia juga. Yang terakhir, dan masih banyak sih, tapi sayang waktunya nanti nggak cukup biar kita bisa diskusi. Ketika ketika Ananias berdoa, Tuhan kasih tahu pada Ananias, Saulus sedang berdoa. Doanya seperti ini. Dia kasih tahu persis waktu yang sama, doa yang sama, di tempat yang berbeda, dan konteks situasinya setelah dibuktikan sudah di waktu yang berbeda. Demikian juga ketika seorang kepala rumah ibadah meminta kepada Tuhan, sembuhkanlah anakku, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, dengan orang berbeda, dengan konteks yang sama, terjawab. Itu beberapa doa yang terkonfirmasi dengan surga, yang bisa dikatakan doa itu didengarkan, dikabulkan, dan langsung realisasinya dalam dunia. Bapak Ibu terkasih, saya akan harus sampai kesimpulan karena waktu saya tinggal 3 menit lagi, dan saya berharap bisa kita berdiskusi lebih jauh lagi. Jika ada doa-doa Bapak Ibu yang penasaran seperti apa, biar kita semakin dalam memperbincangkan ini dengan tujuan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama manusia, artinya mempertajam iman kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Kenapa ada kata-kata haleluya, puji Tuhan, shalom dalam doa-doa yang disampaikan oleh Daud? Bukankah semua ini merujuk pada tujuan yang sama? Jika Bapak Ibu, hati-hati dengan doamu ya. Saya sedang menegur seseorang, tetapi tidak menjatuhkannya. Saya sedang menegur siapapun di dalam Zoom ini, tetapi bukan untuk menjatuhkan atau memperburuk dia. Hati-hati doamu. Jika doamu seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Amin. Hati-hati doamu jika tidak mengandung haleluya, puji Tuhan, shalom. Hati-hati doamu tidak ada kata syukur. Hati-hati doamu jika doamu tidak memuliakan Tuhan. Itu bukan doa yang baik. Dan itu bukan doa ajaran Tuhan. Kesimpulan.
4 huruf. Dan kesimpulan ini mewakili kenapa doa, semua doa, agama apapun, ajaran apapun, diakhiri dengan 4 huruf ini. Dan semua 4 huruf ini kita tahu ini apa bacanya. Ya, dan saya berharap yang sedang tidur atau sedang menyapu atau ngapain pun dilihatkan sebentar handphonenya, lalu dilihat layarnya, kata apa yang 4 huruf itu ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, sampailah kita pada kesimpulan, hanya satu agama di muka bumi ini yang sepengetahuan saya yang tidak menggunakan tasbih. Tasbih melambangkan duniawi dan hanya iman Kristen kita. Saya tidak bilang Kristen Protestan ya. Orang salah yang bilang Protestan. Kalau kita mengatakan Kristen, bukan yang lain. Jadi jangan Bapak Ibu mau di kotak kanan itu. Hanya satu agama yang tidak menggunakan tasbih. Itulah agama kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Raja semesta alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang maha baik, hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sahabat-Mu ini, telah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu tentang doa ya Bapa, ya Abah, sama seperti pengkhianat, pembunuh, pemerkosa, pencuri yang disalibkan di sebelah kanan-Mu. Sebenarnya kami nggak layak menerima pengampunan. Sebenarnya kami tidak pantas apalagi perbuatan-perbuatan kami ya Tuhan. Tapi dengan iman percaya, penjahat yang disalibkan di sebelah kanan-Mu itu, penjahat itu mengatakan, ingatlah aku ya Tuhan, ketika Engkau sudah pada kerajaan. Dan Engkau menjawab ya Tuhan saat itu juga. Doa yang saat itu juga. Yang sangat refleks itu. Yang tinggal detik-detik kematian itu. Engkau menjawab, ketahuilah Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus hari ini. Hari ini Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan, suatu kesempatan yang luar biasa. Bisa diselamatkan di tiang gantungan. Disalibkan bersama-sama dengan Engkau. Dan dalam keadaan seperti itu pun Engkau Tuhan menerima pengakuan dosa itu. Dan Engkau menerima orang yang tidak pantas itu. Engkaulah ya Tuhan sumber kebenaran. Engkaulah ya Tuhan Allah yang sungguh-sungguh penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin cerdas. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengetahui, tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Tidak mempunyai pengetahuan tentang Engkau ya Tuhan. Janganlah kami binasa ya Tuhan. Karena kami haus, lapar, rindu. Seperti mencari emas dan perak mencari Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan hamba-Mu. Anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Amin. Thank you, Pastor Lisa. Amin. Terima kasih Pak Desem untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Share screen-nya boleh dimatikan, ya, supaya saya bisa melihat teman-teman yang lain. Desi Dauruk. Saya nggak open cam ya, Pak Desem, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Silakan. Iya, puji Tuhan ini temanya mungkin saat ini sangat pas dengan saya dan suami ya, Bu ya, Pak Desem. Saya mau nanya begini. Tadi kan saya ada mendengar penjelasan Bapak bahwa mengatakan konfirmasi yang bagaimana kira-kira doa itu yang dijawab ya, Pak ya. Bapak mengatakan di waktu yang berbeda, tapi ada konfirmasi seperti ini ya, para pendoa gitu ya mengatakan misalnya ini saya sama suami ada pergumulan masalah minta keturunan Pak. Dan udah bertahun-tahun gitu ya, ini masuk tahun ke-8. Tahun kemarin 2024 di akhir bulan dari awal Desember itu kan ya mungkin tidak secara kebetulan ya, tapi lagi aktif di sosial media dan itu saya ikutin beberapa Zoom. Kayaknya di sini juga ada sih. Saya nggak tahu hadir apa enggak Pak Joko Markus, kemudian ada juga dari dua pelayanan berbeda. Dan itu
saya ada didoain sama suami via Zoom juga ya, online. Itu selalu mengatakan, hamba Tuhan itu bilang begini, tahun depan, berarti tahun ini ya, sebentar lagi kalian akan Tuhan kasih keturunan, gitu Pak. Jadi dari awal Desember, kemudian sampai akhir Desember, itu ada 3 hamba Tuhan yang berdoa dan mengatakan, sebentar lagi Tuhan kasih kalian keturunan. Nah, tapi itu mereka beda-beda gitu Pak. Apakah itu bisa dikatakan konfirmasi doa saya dijawab sama suami Pak? Ya, itu saja Puji dari saya Tuhan. Pak. Jawab. Sudah, Bu? Iya, sudah Pak. Iya. Sini. Salam. Ya, Pastor Desem Iya. silakan jawab. Oke. Silakan Pak Desem. Ya, saya sudah tahu. Ya, belum terdengar ya suara saya? Belum. Sekarang barusan Belum. sudah. Cek. Ini bisa? Bisa. Suaranya bagus? Oke. Ya, Pak. Oke. Mantap, thank you. Jadi Jadi percaya tidak percaya Bu Uli, terlepas Ibu pernah belajar teolog atau tidak, terlepas kita mengenal atau tidak, kejadian pagi ini sudah menjadi suatu kejadian yang saya lihat sebelum terjadi hari ini. Sebelum Ibu komentar, saya sudah tahu. Itulah doa profetik. Artinya, Bapak Ibu, ya saya berharap perangkatnya bisa ya, tapi saya akan coba memperbaiki dulu sekali lagi. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Lanjut Pak Desem, sudah jelas? Ya, ini bisa ya? Ya. Ini sekarang tanpa headset. Saya nggak tahu bagaimana caranya supaya bagus clear ya. Saya udah pakai 2 perangkat. Tadi saya katakan terlepas Ibu Uli mempunyai background teologis atau punya atau tidak, terlepas kita kenal atau tidak, kejadian pagi ini sudah saya lihat 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Kenapa saya bilang 3 hari atau 4 hari sebelumnya? Karena di pergantian hari saya berdoa. Gitu. Ketika Ibu Lina mengirimkan jadwal sama saya hari Minggu, dan kemudian diteguhkan lagi kemarin sama Pak Ketua, Pak Weni, saya tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, konfirmasi dong, inikah topik doa yang sebenarnya? Oke, saya jangan terlampau lama berlama-lama, saya jawab aja langsung sama Bu Uli Sidauruk. Bu Uli, saya mendoakan hal yang sama kepada orang seperti sama Ibu di Cibubur sana. Saya katakan, engkau akan hamil, saya bilang sama istrinya. Engkau akan punya anak, saya katakan sama suaminya. Engkau suami istri punya anak biologis dari kalian berdua. Tapi pada saat mereka tidak menyiapkan bejana yang tepat, hati yang tepat, tertunda. Sekali lagi, tertunda. Bahkan mereka menolak untuk percaya. Sangat sedih. Bukankah itu terjadi juga di kitab para rasul? Jadi Ibu Uli, saya sedang menegur imanmu. Saya berharap engkau teguh. Bukan menjadi batu sandungan yang saya katakan, tetapi menjadi batu loncatan. Saya menegur imanmu. Saya tanya, berulang kali MGC mendoakan Ibu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana jawaban doa atas Ibu Uli ini? Dia tidak menyiapkan bejana yang saya inginkan. Dia sudah mempunyai bejana, tetapi tidak seperti tanah liat yang siap kubentuk. Saya berulang kali bermohon, Tuhan boleh nggak aku konseling mereka? Biar mereka mencarimu. Kenapa aku nggak langsung tanya aja Tuhan, sulit banget? Enggak. Karena mereka sudah didoakan oleh hamba-hambaku yang lain. Oh, begitu Tuhan, iya. Jadi bolehkah mereka punya anak Tuhan? Bu Uli, kabar baiknya, boleh. Terlepas apapun diagnosa dokter antara kalian berdua, tapi Tuhan izinkan kalian punya keturunan.
Mengenai waktunya, ya, kalau ibu mempunyai sifat sikap yang benar seperti Abraham yang nggak punya alasan untuk tidak percaya, tetapi Sarah mempunyai alasan tidak percaya karena dia sudah selesai menstruasi, sudah lewat masa menopausnya, dia tidak mungkin lagi hamil, tetapi iman Abraham tetap percaya, maka dia tetap punya anak. Tetapi ketika salah menyikapinya, terjadi penundaan. Sekali lagi, penundaan. Jangan lakukan lagi penundaan dengan mengambil sikap yang salah. Semoga jawaban saya ini bisa Ibu Uli diterima dan suami. Sesungguhnya doa yang disampaikan para hamba Tuhan, dengan nama-nama yang Ibu sebutkan tadi, saya kenal kebetulan beberapa. Doa yang sama yang mereka panjatkan adalah doa yang sama saya tanyakan sama Tuhan. Dan puji Tuhannya, doamu berkenan di hadapan Tuhan. Baik, saya kembalikan kepada Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Desem. Bu Uli, ada komentar lagi? Bu Uli, Ya, Bu Lina. ada? Saya mungkin nangkapnya begini ya Pak Senipar ya. Mungkin artinya tadi Bapak bilang bejana saya belum siap. Artinya belum bentuk tanah liat ya Pak ya. Yes. Belum dibentuk begitu Pak ya. Ya. Bagaimana saran Bapak mengenai apa ya saya bilang? Mungkin ada rencana untuk bayi tabung atau program lagi begitu Pak. Tapi sejujurnya memang saya dan suami memang niatnya itu stop dulu gitu Pak. Artinya istirahat dulu lah tahun ini gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ketika ibu menyerah, ingat kembalilah, ketika ibu menyerah dan meletakkan semuanya, sudah tidak ke situ lagi hatimu. Ingatlah perkataanku ini. Sesungguhnya doamu sudah dekat dengan pengabulan. Saya punya alasan teologis. Saya punya alasan alkitabiah. Dan tidak mungkin saya ucapkan ini di sini, karena itu sangat privacy. Untuk ketujuanmu. Ajaran guru-guru saya mengatakan, beberapa dosen saya mengatakan, jika engkau berdoa, dan engkau sampai lupa permintaanmu dalam doamu itu, sampai lupa apa yang kau minta sama Tuhan, karena kau sudah menyerah penuh sama Tuhan, kau sudah serahkan semuanya pada Tuhan, sampai kau lupa permintaanmu, ketahuilah doamu itu sesungguhnya adalah doa yang dapat dikabulkan Tuhan, sekalipun mulutmu tidak sempat mengucapkan permintaanmu itu. Wow, dan itu saya buktikan. Sangat saya bisa buktikan. Bapak Ibu, kenapa saya sekarang hidupnya seperti ini? Karena ada proses Tuhan yang harus saya jalani. Dan itu konsekuensi atas kesalahan saya di masa lalu. Jadi saya nggak pernah menyesali hidup lagi setelah saya tahu beriman kepada Tuhan. Saya kembalikan Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Desem. Sudah cukup ya Bu Uli? Sidauruk? Ya. Iya Bu Lina, makasih Pak Ya. Desem. Terima kasih, semangat. Ya, akhirnya Bu Veronica, silakan Bu. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Yang apinya besar dan lebar masa. Sangat memberkati ya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ito Desem. Saya secara pribadi membaca judul firman yang disampaikan dan saya menjawab, sudah Tuhan jawab. Apa yang disampaikan oleh Pak Desem di dalam Matius 7 ayat 7, saya sudah rasakan beberapa minggu yang lalu ada topik doa pribadi saya kepada Tuhan yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan satu hari dan setelah itu saya hanya punya iman bahwa saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa sebelum tanggal 13 Tuhan jawab, tapi terjadi kehendak Tuhan di dalam doa saya begitu
setelah 3 minggu saya berdoa, saya begitu kagum. Jawaban doa saya itu yang selalu dikatakan di firman Tuhan ya, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Tapi ada satu yang harus kita lakukan kalau kita meminta kepada Tuhan, permintaan kita dijawab oleh Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya selalu mengingat firman itu dan melakukannya setiap kali saya mempunyai doa yang menurut saya secara pribadi saya harus sampaikan kepada Tuhan, tapi saya jangan mempunyai kekhawatiran lagi. Kalau sudah saya sampaikan, sudah. Saya tinggal menunggu. Dan itu secara luar biasa, bukan tanggal 13, tapi tanggal 12, Tuhan jawab doa saya tepat pada waktunya, bahkan sebelum permintaan saya. Dan itulah menurut saya iman orang Kristen, iman seorang anak Tuhan yang benar-benar mengandalkan Tuhan 100% tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa ada lagi kalau kita manusia ya udah terkadang kan kalau kita udah doa sama Tuhan, kita melakukan aktivitas, kita teringat dengan apa doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, pasti ada timbul kekhawatiran. Dan saya mulai belajar di situ bahwa setiap kali apa yang kita sampaikan kepada Tuhan sudah selesai. Kita jangan lagi punya kekhawatiran, jangan lagi kita ada kepikiran gimana ataupun apa begitu. Pokoknya kalau kita sudah sampaikan kepada Tuhan, udah tinggal kita menunggu kapan waktu Tuhan. Dan kalaupun pada saat kemauan kita itu tidak ada jawaban doa, pasti ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan tempatkan di dalam doa kita. Selalu seperti yang dikatakan Bu Lina, pasti Tuhan jawab. Tapi waktu kita bukan waktu Tuhan. Terima kasih, puji nama Tuhan. Dan satu pesan saya ya secara medis juga kepada Ibu Uli, mungkin ya Ibu Uli walaupun sudah bergumul 8 tahun, tapi saya secara pengalaman kepada pasien saya ada pada waktu itu 7 tahun belum punya dikaruniai anak, dia seorang Muslim Bu. Jadi saya sarankan dia untuk memakai pil KB, tapi tujuan pil KB ini bukan untuk ber-KB, tidak, tapi untuk menyuburkan rahimnya. Jadi caranya itu minum pil KB itu diacak Bu, diacak bukan teratur minumnya. Nah, ketika ibu datang masa subur, berhentikan. Tuh, terima kasih, itu hanya saran aja. Saya kembalikan kepada Ibu Lina. Ya, terima kasih Bu Pera untuk peneguhannya. Ada Pak Edi Budianto yang sudah resen, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Lina. Terima kasih Pak Desem untuk khotbahnya mengenai temanya tadi doa yang didengar Tuhan ya. Saya sih hanya mau berbagi kesaksian ya. Tapi ini kebanyakan di dunia sekuler ya kebetulannya ya. Apakah doanya ini dijawab atau didengar Tuhan dan dijawab? Saya kembali mungkin harus ceritakan dulu kesaksiannya ya. Jadi saya sambil bertanya tapi menjawabnya dengan kesaksian ini. Tapi saya nggak akan lama, hanya singkat-singkat saja. Pertama ya, saya waktu bekerja di satu perusahaan besar lah, ya, itu saya difitnah memakai uang perusahaan. Nah, di audit apa-apa segala macam, nol, bersih. Jadi saya nggak ada kesalahan ya, itu
hanya fitnahan ya. Nah, saya itu bawa dalam doa juga, merasa sakit hati kan saya kan. Tapi saya nggak bisa membalas apa-apa ya kepada orang yang memfitnah saya itu. Jadi saya hanya berdoa aja lah, Tuhan yang balas lah gitu kan, dalam hati saya gitu. Nah, 1 tahun kemudian orang yang memfitnah saya itu meninggal, Pak. Ini true story jadi itu. Tapi saya masih belum yakin apa sih doa saya didengar Tuhan atau bagaimana ini ya. Nah, kedua, itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, saya bekerja di satu perusahaan Chinese ya, dari China ya, asing, perusahaan asing. Saya dikontrak 2 tahun bekerja Pak. Mungkin kalau Pak Desa mengerti secara hukumnya, kalau dikontrak itu kan tidak bisa diberhentikan ya Pak, selama 2 tahun misalnya. Ya. Nah, tiba-tiba baru 9 bulan saya diberhentikan Pak. Pakai email aja diberhentikan juga. Nah, saya berdoa lagi sama Tuhan. Waduh, Tuhan kok saya diberhentikan, saya makan apa besok nih ya gitu kan. Tiba-tiba teman satu gereja itu ada satu pengacara yang ya mungkin terkenal lah ya dari mungkin kalau saya sebut namanya juga boleh karena beliau ada orang yang baik ya. Itu Bapak Jamin Ginting ya, sarjana hukum. Itu pengacara terkenal juga di Tangerang ya. Bahkan sering di TV. Nah itu kebetulan dulu satu gereja. Jadi ngobrol-ngobrol, masalah saya diberhentikan begini-begini Pak, gimana? Oh, biar saya bela Pak Edi kata gitu. Nah dibela itu masuk ke pengadilan hubungan industrial ya. Singkat cerita dalam 3 bulan pengadilan itu ketok palu saya harus dibayar sisa masa kerjanya Pak oleh perusahaan. Yaitu kebelilah 1 mobil Pak. Nah itulah kurang lebih ya. Balasannya lagi Pak, orang China ini bosnya rupanya izin produk makanannya itu produk makanan ya, BPOM-nya itu palsu Pak. Diacak-acak sama polisi sama BPOM Pak. Itu barang yang di luar harus ditarik. Dia ada kiriman 2 kontainer dicegat, di stop suruh balik. Produksi pabrik di stop 3 bulan harus bereskan dulu izin-izinnya. Nah itu kalau dihitung kerugiannya berapa M gitu ya. Padahal dulu baik-baik ke saya bayar pesangon gitu ya, tidak harus ke pengadilan. Tiba-tiba dia dapat musibah berapa M itu ruginya. Nah itu kedua Pak. Nah ketiga di perusahaan yang lain tapi ya difitnah lagi Pak. Saya nggak tahu sering difitnah nih Pak orang oleh teman saya sendiri. Dia mungkin cari muka ke bos ya. Singkat cerita, tentu bos menyelidiki dulu dong. Dia nggak main pecat. Dia selidiki, fitnahnya nggak benar. Malah yang dipecat teman saya itu, Pak. Nah, apakah doa ini saya dijawab Tuhan atau bagaimana, Pak? Atau kebetulan? Itu aja. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Makasih, Pak Desa. Jadi, sebelum saya langsung to the point sama Pak Edi, ada 2 seorang anak dengan kisah nyata di hutan belantara Afrika. Pada saat itu kisah nyata ini, dan ada 2 kisah nyata nanti yang saya sampaikan. Dia berhadapan dengan harimau. Saking paniknya dengan harimau ini, atau macan ini, dia bilang, Tuhan berkatilah makanan ini. Amin. Apakah harimau itu memakannya? Tidak Bapak Ibu. Harimau itu tidak makan dia. Doanya seperti itu. Satu lagi 2. Ada seorang tetangga, ini kejadian di Santar. Ini ada juga kesaksiannya. Ini kisah nyata. Tuhan minta dulu uangmu Tuhan. Tuhan minta dulu uangmu Tuhan. Gitu aja doanya. Nenek-nenek. Itu aja doanya. Datang tetangganya kesal banget. Tiap kali doa yang disampaikan. Karena dinding mereka terbuat dari papan. Papan, kayu. Kedengaran sama sebelah.
Ini nenek-nenek goblok amat minta doa sama Tuhan. Maaf ya agak vulgar, memang begitu bahasa Siantar. Supaya lebih cepat aja, bukan tidak sopan tapi lebih cepat. Kesal banget dia dengar doa nenek-nenek ini. Lalu dia panjat dinding kamarnya, ditampakkannya berupa gelas yang rusak segala macam. Tampakkannya dari atas ke meja tempat dia nenek ini berdoa. Anehnya, kaca gelas yang dicampakkan dalam karung itu berubah jadi uang. Luar biasa. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan minta doa, minta doang, Tuhan, minta doang. Cuma gitu aja. Nah, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, yang Tuhan lihat bukan, maaf ya Pak Edi kalau saya agak kasar ngomongnya, bukan mulut Pak Edi yang meminta doa itu. Bukan kata-kata kalimat yang keluar dari mulut Pak Edi meminta doa pada Tuhan. No. Tetapi hati Pak Edi yang Tuhan lihat. Bagaimana hatimu menyikapi keadaan itu? Bagaimana jiwamu menghadapi keadaan itu? Bukankah Daud mengatakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan, apakah aku benar-benar mengasihimu? Lalu Tuhan memperhitungkan iman Daud, sehingga dia jadi bapak leluhur Yesus Kristus. Ini juga sekaligus meneguhkan pernyataan saya sebelumnya kepada Bu Uli. Hatimu, baca kitab Mazmur itu. Kenapa sampai Daud penjahat itu, pembunuh itu, yang tidak pantas mendirikan bait Allah itu, menjadi bapak leluhur Yesus Kristus? Karena dia punya hati. Hatinya itu. Walaupun mulutnya tidak berkata-kata, walaupun kalimatnya tidak diucapkan dalam kalimat yang verbal, Tuhan tahu isi hati. Lalu Tuhan, sekalipun kita tidak meminta, Tuhan berikan jawaban doa itu. Jiwa kita bisa berdoa. Alkitab mengatakan, bahkan roh kita, roh Allah menuntun roh kita untuk berdoa pada Tuhan yang tidak bisa diucapkan oleh kalimat atau mulut manusia. Demikian. Saya kembalikan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Isem. Ya. Berdoa Bapak. Terima kasih Pak Edi dan juga Pak Desem. Ada lagi karena waktu kita sudah pukul 6.27. Ya, belum closing statement. Ya, kalau tidak ada kita langsung closing statement ya karena waktu juga. Silakan Pak Desem. Baik, closing statement. Tadi saya katakan kalau ada hamba Tuhan yang mendoakan engkau, jangan anggap remeh dan jangan anggap itu adalah hal sepele. Bapak Ibu, semua manusia di muka bumi ini selama dia punya Tuhan, dia pernah berdoa. Pertanyaannya, bagaimana kadar doa itu? Maka kembalilah kepada hakikat doa itu. Awal pertama kali doa itu adalah dialog orang Allah. Adanya hubungan dua arah. Terlepas apapun pengetahuan, apapun backgroundmu, atau bagaimanapun kondisimu, ketika hatimu yang Tuhan lihat, dan ditemukan hatimu itu sebagai tempat yang suci, yang kudus, yang baik, Tuhan mendengarkan doamu. Sekalipun mulutmu tidak berkata-kata, Tuhanmu tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan bahasa. Tuhanmu tahu bagaimana memelihara engkau. Hendaklah engkau setia dalam imanmu sampai engkau mati, lalu Tuhan memberikan mahkota kehidupan bagimu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Desem untuk closing statement ya. Saat ini kita akan masuk dalam doa penutup. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semua di persekutuan doa MGC Morning Prayer ini. Juga untuk yang baru hadir, terima kasih. Kiranya tetap setia bahwa MGC Morning Prayer ini terbuka untuk umum. Jadi tidak ada undangan khusus, dalam arti diundang khusus. Siapapun boleh masuk melalui link yang ada. Ya, dan boleh mengajak teman-teman, boleh mengirimkan link yang tersedia kepada rekan atau teman yang lain yang rindu untuk bersekutu setiap pagi Senin sampai Sabtu. Minggu kami